Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 2C Prodi Teknik Elektro, dan kami di sini ingin memaparkan terkait dengan case study dasar analisis rangkaian. Perkenalkan, saya sendiri Gus Baldah Ainur Rohma dengan NPM 064 dan rekan saya yakni Arlin Yanuari dengan NPM 053. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan skema rangkaian. Berikut adalah skema rangkaiannya yang dimana terdapat 3 loop. Yang loop pertama dan loop kedua terdapat tegangan yang sama, yakni 10 sin 2pi 100 TV atau sama dengan 10 sin 628 rad per S. Dan loop 1 ini memiliki nilai kapasitor 10 mikrofarad, resistornya 100 ohm, dan induktornya 110 mH. Sedangkan pada loop kedua terdapat nilai kapasitornya 100 mikrofarad, induktornya 10 mH dan resistornya 220 ohm. Sedangkan pada loop ketiga yang tidak mempunyai tegangan memiliki nilai kapasitor yakni 10 mikrofarad, resistornya 10 ohm dan juga induktornya 10 mH. Nah, untuk dapat lebih jelasnya berikut adalah nilai komponen yang tertera. Selanjutnya merupakan nilai perhitungan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Arlin Yanuari. Kepada Arlin Yanuari dipersilakan. Oke, izin masuk semuanya. Di sini saya akan menjelaskan analisis node. Di sini kan diketahui F-nya itu 100 Hz, kemudian omeganya kita cari dulu dengan rumus 2pi dikali F, di mana 2pi adalah 2 dikali 3,14, kemudian F-nya adalah 100, jadi tinggal kita kalikan saja, hasilnya adalah 628 rad per S. Kemudian kita hitung impedansinya. Yang pertama impedansi induktor. ZL1 sama dengan J omega L1. Kita substitusikan, maka J dikali 628 dikali 110 sama dengan J 69.080 ohm. Kemudian ZL2 sama dengan J omega L2. Kita substitusikan, jadi J dikali 628 dikali 10 sama dengan J 6280 ohm. Kemudian ZL3 sama dengan J omega L3. Kita substitusikan, jadi J dikali 628 dikali 10 sama dengan J 6280 ohm. Kemudian kita cari impedansi kapasitor. C1 sama dengan 1 per J omega C1. Kita substitusikan, jadi 1 per J dikali 628 dikali 1 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah min J 1592,35 ohm. Kemudian ZC2 sama dengan 1 per J omega C2. Kita substitusikan, jadi 1 per J dikali 628 dikali 1 kali 10 pangkat min 7 sama dengan min J 15.923,57 ohm. Kemudian ZC3 sama dengan 1 per J omega C3. Kita substitusikan, jadi 1 per J dikali 628 dikali 1 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah min J 1592,35 ohm. Nah, selanjutnya kita identifikasi node-nya. Node loop 1 V1 yaitu yang terhubung dengan R1, L1 dan C1. Kemudian node loop 2 V2 yang terhubung dengan R2, L2, C2. Kemudian yang terakhir node loop 3 V3 yang terhubung dengan R3, L3 dan C3. Oke, selanjutnya kita masuk ke persamaan node dan kita substitusikan nilainya. Node loop 1, V1, kita gunakan rumus V1 dikurangi V source atau V sumber per R1 ditambah ZL1 ditambah V1 dikurangi 0 per ZC1. Kita substitusikan nilainya, jadi V1 dikurangi 10 per 100 dikurangi J 69.080 ditambah V1 per
min J 1592,35. Hasilnya adalah 103,50 dikurangi J 6,75 volt. Kemudian node loop 2, kita pakai rumus V2 dikurangi V1 per R2 ditambah ZL2 ditambah V2 kurangi 0 per ZC2. Kita substitusikan jadi V2 dikurangi 103,50 dikurangi J 6,75 per 220 ditambah J 6280 ditambah V2 per min J 15.923,57. Hasilnya adalah 220 ditambah J 6,28 volt. Yang terakhir ada node loop 3, V3 dikurangi V2 per R3 ditambah ZL3 ditambah V3 dikurangi 0 per ZC3. Kita substitusikan jadi V3 dikurangi 220 ditambah J 6,28 per 10 ditambah J 6020 ditambah V3 per min J 1592,35. Hasilnya adalah 10 ditambah J 6,28 volt. Nah, ini hasil akhirnya bisa dilihat di bawah ya. Oke, yang selanjutnya analisa mesh. Yang pertama kita cari mesh current. Mesh 1 atau L1 di bagian kiri atas yang melewati R1, L1, C1, C2, R2, L2 dengan sumber 10 volt, maka 10 sama dengan I1 dikali R1 plus ZL1 ditambah ZC1 ditambah I1 dikurangi I2 dikali R2 ditambah 2L2 ditambah I1 ZC2. Kemudian kita langsung ke perhitungannya. Kita substitusikan rumusnya jadi 10 sama dengan I1 dikali 100 ditambah J 69.080 ditambah J 1592,35 ditambah I1 dikurangi I2 dikali 220 ditambah J 6280. Maka 10 sama dengan I1 ditambah 100 ditambah J 67.487,65 ditambah I1 dikurangi I2 dikali 220 ditambah J 6280. Nah, selanjutnya kita ke mesh 2 L2 di bagian kiri bawah yang melewati R2, L2, dan C2. Perhitungannya kita gunakan 0 sama dengan I2 dikurangi I1 dikali R2 dikurangi ZL2 ditambah I2 ZC2. Langsung saja kita substitusikan di perhitungannya ini. Jadi 0 sama dengan I2 dikurangi I1 dikali 220 dikurangi J 6280 ditambah I2 dikurangi J 15.923,57. Kemudian mesh 3 L3 di sebelah kanan yang melewati R3, L3, L1, dan C3 dengan sumber 10 volt. Maka 10 sama dengan I3 dikali R3 ditambah ZL3 ditambah ZL1 ditambah ZC3. Langsung saja kita substitusikan di bagian perhitungan. 10 sama dengan I3 dikali 10 ditambah J 6280 ditambah J 69.080 dikurangi J 1592,35. Maka 10 sama dengan I3 dikali 10 ditambah J 73.767,65. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisa superposisi. Yang pertama ada impedansi tiap komponen, karena tadi sudah diketahui ya F-nya sama dengan 100 Hz dan omega-nya adalah 628 Rad per S. Yang pertama impedansi induktor X L1 sama dengan omega L1. Kita substitusikan jadi 628 dikali 10 pangkat min 1, hasilnya adalah 62,8 ohm. Kemudian X L2 sama dengan omega L3.
kita substitusikan jadi 628 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 6,28 ohm. Kemudian impedansi kapasitor XC1 sama dengan 1 per omega C1, kita substitusikan jadi 1 per 628 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 12,9 ohm. Kemudian XC2 1 per omega C2 kita substitusikan menjadi 1 per 628 dikali 10 pangkat min 4, hasilnya adalah 1,59 ohm. Kemudian XC3 1 per omega C3 kita substitusikan menjadi 1 per 628 dikali 10 pangkat min 5, hasilnya adalah 15,9 ohm. Kemudian untuk resistor, di sini R1-nya sama dengan 100 ohm, R2 24 ohm, R3 10 ohm. Lanjut, ada efek dari V1 sama dengan 10 sin 628T. Rangkaian aktif V2 diganti source karena dia dianggap 0 volt. Arus dari V1 Z atas sama dengan R2 ditambah J XL1 ditambah Z dikali C2. Z bawah sama dengan R3 ditambah J XL3 ditambah Z kali C3. Kemudian magnitudo atas Z1 sama dengan 24 ditambah J 62,8. Maka Z1 sama dengan akar pangkat dari 24 pangkat 2 ditambah 62,8 pangkat 2 sama dengan akar dari 576 ditambah 3944. Hasilnya adalah akar dari 4520 atau 67,2 ohm. Kemudian yang bawah Z2 sama dengan 10 ditambah J 6,28 dikurangi J 15,9, maka Z2 sama dengan 10 ditambah J 9,62. Jadi Z2 sama dengan akar 10 pangkat 2 ditambah 96,2 sama dengan akar dari 192,5 atau 13,9 ohm. Kemudian arus dari V1 I1 sama dengan 10 per 67,2 ditambah 13,9 jadi sama dengan 10 per 81,1, hasilnya adalah 0,12 ampere. Kemudian efek dari V2 sama dengan 10 sin 628T, rangkaian aktif V1 diganti source dan dianggap 0 volt. Arus dari V2 Z kiri sama dengan R1 ditambah Z C1 sama dengan 100 dikurangi J 15,9, maka Z kiri sama dengan akar dari 100 pangkat 2 ditambah 15,9 pangkat 2 sama dengan akar dari 10.253 atau sama dengan 101,3 ohm. Kemudian arus dari V2 I2 sama dengan 10 per 101,3, hasilnya adalah 0,099 ampere. Nah, yang terakhir ada total arus. Karena V1 dan V2 berada pada fase yang sama, yaitu keduanya 10 sin 628T, maka I totalnya sama dengan I1 ditambah I2 sama dengan, kita substitusikan jadi 0,12 ditambah 0,99 sama dengan 0,290. Yang selanjutnya ada simulasi Proteus dan PSpice yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gus Baldah. Dipersilakan. Oke, selanjutnya merupakan simulasi dengan PSpice. Nah, pada PSpice ini terdapat gambar rangkaian yang dari skema tadi, di mana terdapat sumber tegangannya yakni V ampelnya 10 dengan frekuensinya 100 Hz dan TD-nya 0, DF-nya 0, fasenya 0. Itu pada V1. Sedangkan pada V2 juga sama dengan V1 di mana
POFF-nya 0, V ampelnya 10, atau sumber tegangannya 10, frekuensinya 100, TD-nya 0, DF-nya 0, dan fasenya juga 0. Nah, dari rangkaian tersebut terdapatlah ini plot arus pada kapasitor, yakni kapasitor C1, C2, dan C3 sebagai berikut. Sedangkan tegangan pada loop 1, yakni pada kapasitor 1, induktor 1, dan resistor 1 terdapat plotnya sebagai berikut di gambar yang bawah. Baik teman-teman, selanjutnya merupakan simulasi dari rangkaian dengan menggunakan Proteus, di mana pada Proteus ini dapat dilihat bahwasannya terdapat 3 loop yang tadi saya jelaskan, di mana pada A ini sumber A terhubung dengan C3 dan R3, sedangkan pada sumber B terhubung pada C1, R1, dan L1. Untuk sumber C ini terhubung dengan C3 dan L3, sedangkan pada sumber yang D terhubung pada C2, L2, R dan R2. Nah, lalu kita coba run atau simulasikan. Nah, berikut adalah simulasinya dengan menggunakan Proteus tersebut. Lalu kita tambahkan kursor dan autonya. Terlihat ini gelombangnya merupakan gelombang sinusoidal atau gelombang sinus. Nah, oke, kita coba ukur tegangan di masing-masing gelombangnya. Pertama, untuk yang warna kuning terdapat tegangannya sebesar 3 volt. Selanjutnya, itu terdapat sumber tegangannya sebesar 3,50 volt. Selanjutnya merupakan yang kita ukurnya pada titik tertinggi atau bukitnya tersebut, yakni 2,75 volt, sedangkan yang terakhir sebesar 3 volt. Nah, ini teman-teman untuk hasilnya. Pergi ke pasar membeli duku. Presentasi sudah selesai, kami pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.